Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing cerita film Student Service dan Mr. Harry and Student. Jadi keduanya ini menggambarkan perjuangan seorang dari kecil tanpa mengandalkan harta orang tua, harta keluarga, alias tanpa mengandalkan orang lain. Jadi berjalan saja, let it flow, mengikuti bantuan-bantuan yang ada tanpa paksaan, tanpa mengemis-ngemis gitu. Tapi yang cara pertama itu secara lebih intelektual, yaitu secara yang The Student and Mr. Harry itu lebih intelektual. Dia bermain piano, kelebihannya masuk ngejar impian sekolah di musik. Tapi yang kedua mau ngumpulin uang, tapi lewat jalur jadinya jatuh ke prostitusi, dan itu merugikan dirinya sendiri. Itu namanya The Student Service. Kita simak yuk teman-teman. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing film The Mr. Henry and the Student. Mr. Henry and the Student. Itu film bagus banget. Ini film Prancis. Jadi saya udah nonton teman-teman. Bagusnya itu gini. Ada seorang gadis yang ingin mengejar cita-citanya sebagai masuk ke sekolah musik di universitas. Tapi untuk menggapai cita-citanya itu tidak mudah. Jadi kalau kebiasaan di negara barat, anak-anak itu meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarganya untuk berselancar. Tapi nggak tahu juga ya, kan beda-beda negara, beda keadaan. Suatu negara keadaan situasinya macam-macam kan. Mungkin di sana serba tidak membosankan. Jadi mereka ingin melalang buana. Jadi banyak tempat-tempat yang baru, yang menarik untuk dikunjungi, menarik untuk dinikmati kayak gitu. Beda kalau negara lain lagi, mungkin hampir semuanya lebih banyak membosankan, atau lingkupnya masih kecil. Jadi orang-orang untuk melalang buana ke tempat lain rada bosen, rada males. Udah gitu gini struktur negara, dimana suatu negara itu misalnya warganya itu lebih bebas untuk pergi ke negara lain. Visanya itu, izin masuk ke suatu negara lebih dipermudah. Beda lagi ada suatu negara yang mau masuk ke negara kayaknya susah banget, harus ada deposit uang lah, ada bukti miliki uang. Beda lagi, jadi beda-beda teman-teman. Nggak ngerti kenapa ini udah sistem yang harus diperjuangkan terus oleh pimpinan negara kayak gitu. Jadi kalau ada suatu negara barat, orang-orangnya, anak-anak mudanya selalu memiliki budaya melalang buana, meninggalkan keluarga. Ya mungkin yang saya bilang itu juga ada pengaruhnya, bahwa negara lain atau tempat-tempat itu banyak yang eksotik yang ingin dikunjungi. Nggak hanya satu kotanya aja yang menarik, tapi kota lain banyak menarik. Beda negara hanya satu kota ini yang menarik, tapi perluasan negara ke kota-kota lain kurang menarik. Itu ada beda-beda kayak gitu teman-teman. Jadi ada positif, ada negatif dalam suatu budaya. Ceritanya dalam film ini, jadi si cewek ini cakep banget. Dia dia ingin mengejar karirnya di musik. Akhirnya dia melalang buana kemana? Ke Prancis apa kemana? Kemudian dia di satu institusi itu nggak diterima. Kemudian dia harus ke institusi lain dong, ke perguruan tinggi lain. Itu dia bingung, katanya tuh dia nggak punya rekomendasi segala. Akhirnya dia waktu melalang buana itu kan dia harus kos. Maklum lah, anak-anak muda dengan biaya hidup di Eropa itu tinggi, jadi dia harus sambil bekerja kayak gitu. Dan dia di awal-awal tinggal itu, yang punya tempatnya itu ngasih harga murah, tapi udah kasih syarat jangan mainin pianonya kayak gitu, misal contoh. Kemudian ada kasih syarat lagi, karena dia sudah mainin pianonya, tiba-tiba nih orang kesel, dia ingat akan menantunya yang tidak ingin anaknya itu mengendalikan usahanya itu, jadi suruh usaha yang lain. Nah, bapak mertuanya ini kesel, suruh si anak kos tadi itu suruh jauhin itu. Nah, karena dengan iming-iming dia dapat free 6 bulan
3 bulan, lalu dia nego 6 bulan free tempat tinggal. Akhirnya mau nggak mau dia ada kerjain, tapi juga diingetin, oke nanti boleh deh ada batasannya, kalau misalnya sudah terlalu jauh mau di stop. Yang penting dia teralihkan dari istrinya itu yang minta agar dia tidak melanjutkan usahanya dia kayak gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa si itu bercerita bahwa Valerie, kalau nggak salah Valerie namanya si cewek ini, berhasil membuat dia percaya diri. Akhirnya suatu malam dia berhubungan badan sama istrinya yang disebelin sama bapak mertuanya, dan selama 10 tahun dia belum punya anak, akhirnya punya anak hamil. Karena kepercayaan diri yang ditimbulkan oleh si anak cewek ini, akhirnya dia bisa hamilin tadi istrinya itu bisa hamil. Alhasil dia yang tadinya situasinya itu renggang sama istrinya menjadi dekat lagi, dan dia tidak jadi teralihkan, dan bapak mertuanya jadi sayang. Nah, cuman langsung nggak dibahas lagi ini mengenai apa ya? Tapi tidak dibahas lagi mengenai sebelnya tuh bapak akan si menantu yang tidak mau jalanin usahanya dia. Itu nggak dibahas lagi. Pokoknya ya karena ada anak jadi mempersatukan semua. Seperti itu teman-teman. Itu yang saya mau sharing. Dan si bapak itu yang punya kos, yang punya kasih tempat tinggal ke Valerie ini, ke anak muda ini, kan Valerie nggak keterima yang di uni pertamanya, lalu di universitas berikutnya dia bantu kan. Bapaknya tuh cewek jemput, ketahuan bohong katanya, suruh pulang. Tapi si yang punya kos sudah kasih tahu, kejar cita-citamu sebaik mungkin, setinggi mungkin, jangan kecewa, kejar kalau emang suka kayak gitu. Akhirnya ya udah dia bilang ke bapaknya, ya udah jemput, saya mau kejar cita-cita saya kayak gitu. Ya udah, akhirnya udah dia bilang bapaknya nggak jadi pulang. Kemudian si Henry yang tadi itu bisa hamil istrinya. Jadi ini bawa rejeki nih orang, nih cewek. Dan dia kejar keinginannya, dia latih piano, direkomendasiin juga sama bapak kosnya ke Inggris ceritanya, ke akademi di sana. Udah akhirnya nggak tahu di endnya gimana, cuman kayaknya keterima gambarannya kayak gitu teman-teman. Jadi selalu kejar-kejar cita-cita kita. Film yang kedua itu seorang yang susah. Jadi mahasiswi itu lagi kesulitan keuangan dan dia sampai pingsan. Kejadiannya dia pingsan, dan waktu diperiksa di klinik universitas dia bilang orang tuanya tidak menafkahi dia. Jadi menyedihkan. Dan dia melihat teman-temannya punya barang bagus, punya laptop, bisa beli baju, bisa beli sepatu bagus, dan dia kepengen seperti itu. Akhirnya dia sama pacarnya itu posisinya itu bagi dua, keuangan bagi dua untuk bayar sewa atau bayar listrik, seperti itu contohnya. Dan suatu waktu dia lagi di barat negara bebas, dia lagi berhubungan, mati lampu. Dia bilang dia akan bayar listriknya, tapi dia benar-benar belum ada uang. Ya nggak tahu kenapa ribut, akhirnya putus. Tapi negara barat begitu ya, nggak tahu ada positif ada negatifnya, cuman lebih beban kasihan di cewek. Kemudian saking dia butuh uang, dia akhirnya insting perempuannya jalan kali, bisa ngegoda pria mungkin. Dia lihat lowongan kerja ada tuh negara bebas nawarin kan, misalnya di mana tuh, di Prancis apa di mana kali, lebih bebas negaranya, prostitusi itu lebih nggak dilarang. Jadi orang mengejar cita-cita itu berbeda-beda. Ada yang dengan caranya itu yang terhormat, ada lagi yang mencari uang dengan lewat jalur ya prostitusi, itu kurang bagus atau nggak bagus bisa disebut. Ya udah, akhirnya dia terjebak di situ.
dia ngumpulin uang dan gede-gede dapatnya, tapi ya korban tubuhnya, harga diri. Ada pelanggan yang bilang dia nggak punya uang buat nyewa hotel misal, tapi dia hanya bisa ini di mobil, tapi dia mau bayar. Jadi nggak nyaman banget ya sama orang asing gitu, di badan dikerjain mana enak sebetulnya. Ada lagi ada orang yang baik, tapi dia lagi kurang uang kali, atau enggak dia ingin bertemu dia lagi karena siapa Laura nih ceritanya itu mau berpisah. Akhirnya dia bilang, saya akan kasih uang dari $2.000, tapi cuma baru dibayar 1.000 baru dibayar 100, kemudian janji $3.000, tapi udah keburu marah jadinya. Tapi setelah digambarkan, setelah dia mempunyai uang cukup, si Laura ini akhirnya pergi ke kota lain. Nggak tahu ya, di kota sebelumnya tuh dia wajahnya ketahuan karena masuk majalah porno dan dia dapat uang di situ. Akhirnya dia ke kota lain, daftar di situ, orang nggak gitu kenalin dia, dan dia mengalihkan pekerjaannya menjadi pelayan di restoran dan bar. Jadi dia nggak melakukan kegilaan di prostitusi lagi. Ya akhir ceritanya saya juga nggak tahu masa depannya gimana. Cuman sayang kalau perempuan gitu, kan perempuan ada harga diri, mahkota segala kan, mahkota apa namanya itu, keperawanan kayak gitu. Jadi ya begitu teman-teman. Kalau menurut saya orang kalau sesusah apapun ya mungkin minta bantuan ke pemerintah atau cari pekerjaan walaupun dikit-dikit, tapi halal daripada jadi membuat badannya tersiksa. Cuman balik lagi ini tawaran uang mudah dan mungkin kebiasaan di negara barat lebih bebas, jadi lebih gak ada malu seperti pelayanan seksual kayak gitu. Itu aja teman-teman. Cuman kalau menurut saya apalagi perempuan, usahain yang baik-baik dulu, kasihan badannya juga. Itu teman-teman jadi 2 film yang saya bahas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.